Ungu. 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 Apa tanda orang sholat tapi celaka? Dia sholat tapi celaka. Celakanya ia karena tidak menganggap penting urusan sholatnya. Celakanya ia karena perkara sholatnya dianggap biasa-biasa saja. Jadi kalau kita termasuk ke dalam tanda-tanda ini, keluar cepat, segera. Abeko lah Ustaz pulang dari siko, ndak kini gue. Tapi air wirid lo Ustaz. Iya ya. Selesai wirid lah, ya selesai wirid lah. Nah, bagi yang sudah mendekat, menjauh cepat. Karena kalau masuk ke dalam kita celaka. Satu, orang ini kalau sholat maunya cepat siap. Nah, ini yang fawailul lil musallin, sholatnya buru-buru, laju-laju. Kalau buru-buru laju-laju tentu cepat siap. Entah apa yang dikejarnya, entah apa yang diburunya, entah. Sehingga yang kedua pasti masuk. Dia tidak memahami yang dia baca karena dia sendiri tidak berkeinginan untuk memahami. Sholat sunat, ini kawannya sama mulainya sholat sunat. Nah, kawan di sebelahnya masih berdiri di rakaat pertama, yang dia sudah duduk tahiyat akhir. Terbayangkankah oleh ibu-ibu apa yang dibacanya secepat itu? Mulainya samaan sholat sunat. Nah, yang satu masih berdiri di rakaat pertama, yang sebelah sudah duduk tahiyat akhir. Lajunya lagi. Dinikmati bacaan itu. Ketika kita berucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku ini kecil, nggak ada apa-apanya. Tapi ibu kan paling rancak di sini. Iya, tapi Allah Maha Indah. Tapi ibu kan paling kaya di sini. Iya, tapi Allah kan Maha Kaya. Tapi ibu kan paling cerdas di sini. Iya, tapi Allah Maha tahu segalanya. Nah, orang-orang yang begini nih habis sholat nggak ada sok-sok, nggak ada sombong-sombongnya, biasa-biasa aja, santun dia, nggak petantang petenteng, macam katak di bawah tempurung. Sangkanya ia kaya, padahal banyak orang kaya dari dia. Sangkanya ia rancak karena dia belum pernah ke negeri orang. Coba pergi ke negeri orang, di masing-masing kampung pasti ada yang rancak. Makanya raja-raja dulu kan setiap yang rancak di kampung itu dikumpulkannya jadi bininya, jadi selir. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, dua. Yang ketiga, orang ini kalau sholat suka mengakhir-akhirkan waktu. Udah sholat, Kak, tunggulah dulu, asar kan lama. Maka dia sholat asar jam 18:15. Salam ke kanan, salam ke kiri, orang pun azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk maghrib. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat sudah ditetapkan waktunya. Tidak ada aktivitas yang teramat penting sehingga dia harus mengakhir-akhirkan waktu. Dokter beda. Dokter kalau lagi operasi, nah, mau gimana? Mau sholat di awal waktu tidak mungkin.
Sholat terbaik itu sholat di awal waktu. Tahu enggak ibu-ibu, perintah sholat itu pertama kali diwajibkan 50 waktu atas saran Musa alaihi salatu wassalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi naik lagi minta diskon. Naik turun tersisalah 5. Sudah tersisa 5 pun Musa masih menyuruh Rasulullah naik lagi minta kurang. Karena Nabi Musa punya pengalaman sendiri menghadapi umatnya. Senior ceritanya. Tapi Rasulullah menjawab, istahyaitu min Rabbi, aku sudah malu dengan Allah. Tapi tadi Allah berfirman, 5 waktu yang kau dan umatmu kerjakan, dirikan, nilainya sama dengan 50 waktu diperintah dalam perintah awal tadi. Ibu-ibu yang saya muliakan, 4 tuh ya. Jadi orang ini kalau sholat pakaian seenaknya aja. Kalau ke pesta bergaya, tapi untuk menghadap Allah suka-suka dia aja. Yang terakhir, yang kelima, orang ini habis sholat langsung pergi. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung tegak, langsung jalan, langsung gerak. Istighfarlah barang 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, pergilah. Kalau memang ada hal yang begitu mendesak, gila. Nah, ini enggak. Masih bisa sambung, Allahumma antas salam wa minkas salam. Masih bisa sambung, masih bisa sambung sampai nanti subhanallahnya, alhamdulillahnya, Allahu akbarnya. Ibu-ibu yang saya muliakan, nah itu diantara tanda orang yang sholat tapi celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka orang-orang yang seperti ini yang rugi. Kita tidak ingin rugi, karena sholat itu besok yang pertama kali dihisab. Dia penentu. Jangan sampai kita sholat tapi malah sholat kita tidak mampu menyelamatkan kita, menolong kita. Wajar saja kalau Rasulullah bersabda, riwayat ini ada di musannafnya Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Abi Hurairah, innar rajula la yusalli 60 sanah wa ma tuqbal lahu shalah wa la'allahu yatimmu ruku' wa la yatimmu sujud wa yatimmu sujud wa la yatimmu ruku'. Sungguh ada orang sholat selama 60 tahun. Kalau dia mulai sholat umur 10, berarti hari ini umurnya 70. Kalau dia mulai sholat umur 15, maka sore ini umurnya 75. Ada orang sholat selama 60 tahun tapi semua sholatnya ditolak. Sholat yang dikerjakannya itu tak satu pun yang diterima, semuanya ditolak. Kenapa? Karena ruku' dan sujudnya tidak sempurna. Ruku' itu lurus dulu punggung, baru baca sub-subnya tuh. Iktidal samiallahu liman hamidan, lurus punggung baru baca Rabbana lakal hamnya. Sujud gitu juga, tercecah kening nih dulu. Kening nih sampai, jidat nih sampai dulu ke tempat sujud tuh, baru baca sub-subnya. Ini sambil turun dibacanya.
Itu bukan bacaan sambil turun, itu bacaan sujud sempurna. Sujud itu dulu. Nah, baca baru duduk. Duduk dan lurus punggung tuh duduk baru baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu salah satu doa. Banyak model doanya. Baru sujud lagi seperti tadi. Tercecah kening nih ke lantai itu, sampai jidat nih ke tempat sujud itu baru dibaca. Nah, ini tidak begitu. Rukuknya belum sempurna, belum diam lagi, punggungnya ada diri lagi. Makanya sholat terbaik itu berjamaah, mau tidak mau, terpaksa ataupun tidak, terpaksa atau dengan kerelaan, kita mesti ikut imam. Ba'a nggak bisa. Makanya ada orang biasa sholatnya laju-laju, begitu sholat dengan imam menggerutu dia. Hatinya ngomong lama. Iku imam tak apa ayatnya. Orang justru lama itu, nah tambah banyak pahala, tambah sempurna jadi. Nah ini, mudah-mudahan ibu-ibu dan saya kita tidak tergolong orang-orang yang lalai. Nah, karena sholat bukan ibadah main-main. Walaupun masih banyak di antara kita yang menganggapnya sekedar syarat aja, yang sekedar menggugurkan kewajiban. Pokoknya ambo sholat. Nah, mau seperti apa sholatnya dia tidak ambil pusing. Nah ini orang-orang yang rugi. Padahal sholat itu ibadah yang dijemput dengan peristiwa luar biasa. Perintahnya diterima lewat kejadian yang luar biasa dahsyat. Al-Isra'u wal Mi'raju, Isra dan Mi'raj.